saya di sini melakukan perekaman itu pakai HP, dan di sini karena laptop saya kurang mendukung atau nggak bisa merekam. Dan di sini tujuan saya itu nge-review artikel analisis korespondensi. Selebihnya mohon maaf. Dan perkenalkan, nama saya Indah Seriova Junis dengan NIM 24027. Nah, di sini saya akan melakukan yang namanya analisis korespondensi. Di sini ada judul artikel yang akan saya analisis, yang judulnya memetakan tantangan gizi balita analisis korespondensi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021. Penulis Anissa Nurul Fitri dan Abiba Albertus dan Eka Putra Haryanto. Dan di sini juga ada jurnalnya Melomo dan Journal of Community Service, dan volume ada 4, volume 4 nomor 2 Juni 2024 halaman dan halamannya juga. Dan di sini juga penerbitnya ada penerbitnya itu Universitas Muhammadiyah. Dan langsung saja kita masuk ke latar belakang. Di latar belakang ini membahas tentang masalah gizi balita di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Nah, berdasarkan data studi status gizi Indonesia atau SSGI 2021, prevalensi stunting mencapai 24,4% dan undersing itu 7% dan wasting 7,1%. Angka tersebut meskipun menurun dari tahun sebelumnya tetap tergolong tinggi dibandingkan target pemerintah atau shooting yang tadi dan maupun dengan standar WHO ataupun di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, prevalensi stunting mencapai 31,4%, menjadi provinsi ini peringkat ke-4 tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya masalah serius terkait gizi balita, sehingga perlu dilakukan analisis mendalam tentang distribusi dan kecenderungan masalah gizi berdasarkan kabupaten atau kota di NTB. Nah, yang kedua di sini ada alasan penggunaan analisis korespondensi. Di jurnal ini memang menggunakan data korespondensi. Nah, di sini analisis korespondensi kenapa dipilih? Karena digunakan untuk variabel kategori status atau gizi, stunting dan wasting serta undersing serta wilayah kabupaten atau kota. Nah, metode ini mampu menggambarkan hubungan variabel melalui tabel kontingensi dan bentuk visual 2 dimensi. Kelebihan metode ini adalah menyederhanakan data besar ke dalam dimensi lebih rendah tanpa kehilangan informasi penting, visualisasi pola serta kecenderungan hubungan antar status gizi dengan kabupaten. Nah, demikian analisis korespondensi lebih dibandingkan dengan metode statistik lain hanya menunjukkan hubungan tanpa ilustrasi grafis. Nah, dari sini ada juga metode penelitiannya atau yang disebut dengan dimensi dan kategori. Di sini ada data sekunder atau sumber datanya itu sekunder dari satu data ke NTB 2021 serta kabupatennya. Di sini ada beberapa kategori, ada 10: Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima, dan ada juga status gizi balita itu ada 3 kategori: stunting, wasting, dan undersing. Nah, ada frekuensi status gizi juga, jumlah balita pada tiap kategori. Nah, di sini ini yang telah saya olah data di SPSS, dan di sini ada beberapa kota atau yang dimaksud dengan korespondensinya, dan ada data-data serta ada total. Nah, yang keempat di sini ada interpretasi hasil analisis korespondensi. Nah, ini hasilnya terlihat sangat jelas. Ada uji SQL dan profil baris serta profil kolom dan reduksi.
Dan di sini juga hasilnya itu 0,00. Nah, kalau misalkan fluidnya 0,00, nah terdapat hubungan signifikan. Profil baris. Ini juga profil baris yang tadi ada 10 kota ya. Tapi di sini diambil Lombok Utara ada 4 doang, dan profil kolom di sini juga semuanya dimasukin dengan Lombok Timur, Lombok Tengah, dominan Statim, Sumbawa Barat, dan Kota Bima. Dan di sini ada juga reduksi dimensi. Dimensi itu 1 sama dengan 67,4%. Dan dimensi 2 itu ada 32,6%. Nah, totalnya itu 100%. Pemetaan di sini ada hasil konsisten menunjukkan kecenderungan yang sama seperti di artikel. Jadi sama ya teman-teman, dari hasil SPSS yang telah saya buat dan dari hasil korespondensi juga yang ada di artikel itu sama. Nah, untuk selanjutnya itu critical review terhadap artikel. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu data resmi dan terbaru, sedangkan analisis korespondensi di aplikasi dengan benar, uji independensi, dan profil baris atau kolom reproduksi dimensi. Jadi nampak kalau ini menggunakan uji independensi atau yang dimaksud dengan analisis korespondensi. Jadi hasil yang disajikan itu lengkap dengan tabel dan grafik visual yang ada di tabel ya, dan relevansi tinggi terhadap isu gizi nasional. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali dari hasil yang saya analisis di SPSS dan hasil yang terdapat di artikel tersebut itu sama. Jadi di sini juga ada yang namanya kekurangan. Jadi analisis hanya fokus pada distribusi tanpa mengaitkan faktor penyebab, dan yang kedua itu interpretasi grafik masih umum, jadi kurang membahas aspek sosial ekonomi yang gitu. Dan yang ketiga itu implementasi kebijakan kurang diperinci, itu masalah kekurangannya ya. Dan yang keempat itu analisis korespondensi efektif untuk data kategorikal. Dan yang keenam, shooting masih menjadi masalah. Stutting itu masih menjadi masalah utama di NTB sehingga penting bagi prioritas intervensi. Dan di sini ada saran tambahan variabel penyebab, misalkan pendidikan ibu, kemiskinan, akses kesehatan, perkuat diskusi dengan pertandingan tren nasional atau provinsi, dilengkapi dengan interpretasi visual dengan analisis yang mendalam. Nah, ini ada catatan tambahannya. Jurnal ini memang menggunakan analisis korespondensi sebagai metode utama. Hal ini juga terlihat dari metode penelitiannya. Jadi uji independensi ini dan atau reduksi dan dimensi, tabel profil serta jarak Euclidean dan grafik 2 dimensi. Dengan demikian, analisis ulang yang dilakukan dengan SPSS itu atau Flavon menghasilkan hasil yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa artikel ini valid dan konsisten. Nah, ini yang telah saya dapatkan dari hasil perbandingan hasil SPSS dengan artikel. Nah, di sini artikelnya itu ada X pangkat 2 sama dengan 3775 dan 0,551. Jadi hasilnya itu 0,000. Dan SPSS juga hasilnya seperti itu sama, jadi 0,000. Jadi sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Dan yang kedua itu intertia dan atau yang dimaksud dengan reduksi dimensi, dan di sini juga sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Artikel dimensinya itu 1 atau 62,4%, dan dimensi 2 32,4%, 32,6%, dan totalnya itu 100%. Jadi SPSS itu sama persis, tidak ada perbedaan juga. Jadi yang ketiga itu profil baris atau kabupaten kota. Nah, di sini
artikelnya itu ada Lombok Utara, Stating Dampu, Danwastim, Kota Mataram, dan Ondarsim. Dan SPSS itu sama, titik koordinatnya pun sama, buat mendukung kecenderungan tersebut sama banget. Tapi saya di sini tidak menampilkan hasil dari SPSS saya, karena ya tidak menampilkan saja. Dan sebenarnya saya juga ada tabelnya, ada tabel atau yang dimaksud dengan kayak grafik sama tabelnya juga sudah ada, tapi ya ini aja langsung penjelasannya. Jadi yang keempat itu ada profil kolom, status gizi, artikel. Nah, starting dominan Lombok itu Lombok tengah dan jauh Lombok timur. Nah, di sini ada profil, ini profilnya sama di SPSS juga, persis banget, terlihat pada posisi titik status gizi yang dekat dengan kabupaten tertentu. Jadi setara teman-teman, nggak jauh sama sekali dari titik status gizinya. Jadi yang kelima itu plat 2D. Artikel ini menunjukkan distribusi kabupaten kota terhadap status gizi. Nah, plot identik ini meskipun tata letak bisa berbeda karena normalisasi, tapi pola kedekatan antar titik itu sama. Jadi kesimpulannya di sini saya memberi kesimpulan hasil analisis korespondensi di SPSS ini identik dengan hasil yang dilaporkan penulis di jurnal. Tidak ada perbedaan angka seperti yang ada di dalam kolom ini, keluar dan intretia, profil, baris atau kolom maupun interpretasi. Perbedaan yang mungkin muncul hanya pada visualisasi plot karena SPSS bisa menampilkan tata letak grafik itu dimana dengan rotasi atau skala berbeda, tetapi pola hubungan antar variabel tetap sama. Jadi penelitian penulis valid dan analisis ulang dengan SPSS itu menguatkan bahwa metode serta interpretasinya itu mereka tepat banget. Nah, sampai di sini hasil review yang telah saya lakukan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf, dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Baiklah, saya tutup. Terima kasih.